Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surga Allah bersama beliau. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kembali lagi bersama kita di konsultasi kesehatan, yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang waspada batu saluran kemih, ya. Dan bersama kita juga sudah ada Dr. Rio Rahmadi, ya, Dr. Rio Rahmadi, SPU FICS, ya, yang mana dokter ini adalah dokter spesialis bedah urologi dan juga dokter tetap di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, gimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke. Nah, berbicara tentang tema kita nih dok, waspada batu saluran kemih. Nah, saya mau tanya dulu nih dok. Nah, itu batu saluran kemih itu apa dok? Karena yang setahu saya dan juga banyak orang yang tahu, ini hanya batu ginjal adanya. Nah, kalau batu saluran kemih itu apa dok? Silahkan dok. Oke, jadi sebelum saya jelaskan ke yang detail tadi batu saluran kemih, saya harus jelaskan dulu bahwa di tubuh manusia itu ada saluran-saluran. Kalau ada saluran cerna itu dari tempat kita makan nasi biasanya, lalu kemudian diproses sampai akhirnya menjadi kotoran, kita buang air besar. Kemudian ada lagi yang namanya saluran saluran kemih. Jadi saluran kencing. Jadi saluran kencing itu adalah saluran di mana tempat minum cairan yang kita minum kemudian akan menghasilkan urin, dikeluarkan lewat saluran kemih, nanti keluar dalam bentuk kencing seperti itu. Jadi salurannya terdiri dari ginjal, kemudian ada saluran panjang di bawahnya namanya saluran ureter yang menghubungkan antara ginjal sama kandung kemih. Setelah itu dari kandung kemih akan dibuang lagi melalui saluran yang namanya saluran uretra dan keluar disebut kencing. Jadi ada namanya saluran kemih. Nah, pada prosesnya apabila terjadi masalah akan terbentuk batu pada saluran tersebut. Batu itu bisa di ginjal, bisa di saluran ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra. Secara umum kita sebut batu saluran kemih. Ya, ini menarik ya pemirsa Izzah TV dan Radio Salam Jambi. Nah, ini pembahasannya Masya Allah menarik sekali. Nah, ini kita juga sudah menyiapkan nomor interaktif ya buat seluruh pemirsa Izzah TV dan pendengar Radio Salam Jambi ya, yang mau konsultasi langsung bisa via telepon, via WhatsApp dan SMS ya, itu di nomor 0821 8062 3333 ya, ada di 0821 8062 3333 ya. Itu nanti insya Allah nanti akan dijawab oleh dokter semuanya ya dok ya. Ya, dipersilakan yang mau menghubungi bisa via telepon, bisa via WhatsApp dan bisa via SMS. Nah, oke, lanjut lagi nih dok tentang batu saluran kemih. Nah, itu terjadi nih langsung aja dok ya. Nah, penyebabnya kira-kira apa tuh dok yang menyebabkan terjadinya batu saluran kemih itu tadi dok? Oke, jadi ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan terbentuknya batu pada saluran kemih. Yang paling utama, terutama yang paling sering kita temui adalah satu, kurangnya minum, kurangnya konsumsi air putih. Ya, air putih. Jadi air putihnya bebas ya dok ya? Air putih mau dingin, hangat boleh, tapi air putih ya, bukan. Jadi kalau teh, kopi itu lain. Nggak mesti merek tertentu, nggak mesti ya? Nggak perlu. Jadi yang penting air putih yang masak lah ya, maksudnya yang bersih, air putih yang bersih. Itu kita idealnya minum 2-3 liter sehari, 2,5-3 liter. Jadi kalau kurang dari situ kita minum harian, maka resiko terbentuknya batu saluran kemih nantinya. Faktor lain adalah faktor keturunan. Jadi kalau ada orang tua atau keluarga terdekat yang pernah riwayat batu saluran kemih, maka resiko dia terkena saluran kemih lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada riwayat keluarga. Begitu juga dengan riwayat batu. Kalau seandainya orang tersebut sudah pernah kena batu, maka resiko dia terkena batu lagi juga lebih besar. Statistiknya kurang lebih 50% lebih beresiko dibandingkan orang yang tidak pernah kena batu. Jadi resiko lain adalah dari kecil sudah pernah
kena batu, ada kelainan metabolik, penyakit-penyakit penyerta lain, gangguan usus, ataupun ada sumbatan pada saluran kemihnya. Jadi yang terakhir yang terpenting juga adalah diet. Selain minum, tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan tingginya resiko pembentukan batu, seperti misalnya jengkol, pete, jeroan, kacang-kacangan, emping-empingan. Itu adalah makanan-makanan yang dapat memicu terjadinya asam urat, yang dapat memicu terbentuknya batu. Mungkin seperti itu. Oh, itu pentingnya dok ya. Apalagi yang poin pertama itu tadi minum air putih ya dok. Itu poin utama. Nah itu memang air putih ini kalau memang sudah kita mengkonsumsinya kurang, bukan hanya batu ginjal ya dok, bukan hanya batu saluran kemih ya dok ya. Ada beberapa penyakit yang memang bisa disebabkan karena kurangnya minum air putih ya dok ya. Benar. Nah tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang penyebab-penyebabnya ada kurangnya minum air putih, sama faktor keturunan juga ada ya dok ya. Kalau misalnya orang tua kita atau ada saudara kita yang kena, berarti kita juga mempunyai resiko untuk kena. Kemudian ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan itu. Nah kalau untuk ini dok, menahan buang air kecil itu bisa juga nggak dok? Ya, bagus sekali. Jadi salah satu faktor resiko lain adalah menahan kencing, buang air kecil ya. Jadi faktor terbentuknya batu itu adalah urin yang tidak mengalir keluar dengan lancar. Jadi mungkin analogi mudahnya adalah kalau kita bicara selokan, bicara selokan, kalau airnya mengalir biasanya selokannya aman, tidak ada masalah. Tapi kalau selokannya tersumbat atau alirannya tidak lancar, maka di situ resiko terbentuk kuman-kuman, kotoran, bahkan bisa banjir, selokannya bisa kotor. Begitu pula dengan urin, kencing kita. Kalau urinnya tidak lancar turun, entah apapun itu penyebabnya, apakah ada yang menyumbat salurannya atau sering menahan kencing, maka urin yang mengendap itu akan memicu terbentuknya batu. Seperti itu. Jadi mungkin logika mudahnya lagi adalah kalau kita zaman sekarang mungkin udah jarang, tapi kan ada bak mandi ya, bak mandi. Kalau kita lihat di bawah bak mandi itu, di bawahnya suka ada kotoran dedek-dedek seperti itu. Iya. Nah, itu yang terjadi apabila air mengendap. Jadi kalau di bawahnya urinnya nggak lancar, iya, kalau urinnya tidak keluar, ibaratnya itu kandung kemih bak mandi, itu nanti akan partikel-partikel yang ada di saluran di urin kita itu akan mengendap di bawah, dan lama-lama dia menyatu jadi keras dan membentuk batu. Maka dari itu sebelum dia mengendap, buang air kecil. Makanya jangan menunda atau menahan buang air kecil. Seperti itu. Nah ini dok, sebelum kita kan banyak orang ini menyepelehkan gitu dok. Maksudnya menyepelehkan seperti contohnya buang air kecil, udah rasa pengen buang air kecil nih, tapi nanti aja deh, tunggu aja deh, sedikit lagi, sebentar lagi. Nah ternyata itu juga bisa jadi faktor resikonya dok. Benar. Nah kemudian ini dok, maksudnya apa gejala-gejala awal yang dirasakan ketika sudah terjadinya batu saluran kemih itu dok? Ya, pada tahap awal biasanya pasien tidak ada gejala ya. Awalnya biasanya batunya terbentuk di ginjal. Apabila batunya terbentuk di ginjal, biasanya pasiennya tidak ada gejala. Mungkin ada gejala-gejala awal seperti pegal-pegal, kurang nyaman, cuman biasanya masih diabaikan oleh pasiennya. Hingga pada satu titik, seandainya batu itu jatuh turun ke saluran yang namanya saluran ureter. Saluran ureter ini kecil sekali, hanya kurang lebih 0,5 cm, jadi cuma setengah senti saja. Memang saluran kecil ini dia seperti tabung, dia didesain hanya untuk dilewati oleh benda cair, urin. Begitu ada benda padat yang melewati, maka resiko perlukaan atau nyangkut di salurannya itu resikonya tinggi sekali. Dan begitu itu terjadi, maka pasien akan merasakan nyeri hebat, nyerinya luar biasa hebat. Bahkan pada beberapa pasien saya menyebutkan bahwa itu lebih nyeri dibandingkan saat beliau melahirkan. Berarti nyerinya luar biasa sekali, dan biasanya kalau sudah tidak tahan harus dibawa ke unit gawat darurat. Keluhan lain selain nyeri yang hebat, nyerinya biasanya hilang timbul. Keluhan lain juga bisa berupa kencingnya anyang-anyangan, tidak nyaman, tidak lancar. Pada kasus yang ekstrim bisa menyebabkan tidak bisa kencing, dan bisa menyebabkan kencingnya berubah warna menjadi warna merah. Kan seperti itu. Gitu ya dok ya. Nah itu tadi penyebab-penyebab yang dirasakan lah. Ini kan
yang bisa dirasakan sebelum agar kita tahu kalau itu sudah terjadinya batu saluran kemih. Benar. Nah, ini dok, kita berbicara tentang efeknya dok. Ya. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi dan sudah di fase-fase Lanjut. lanjut. Nah, namun sebelum fase-fase lanjut itu, nah itu proses pengobatan seperti apa dok yang kita jalani dok? Misalnya kita sudah ngerasain nih tadi gejala-gejalanya, aduh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maksudnya prosesnya gimana dok untuk proses pengobatannya? Baik. Jadi apabila pemirsa sekalian di sini mulai merasakan atau orang di sekitar kita mulai merasakan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ada ketidaknyamanan pada pinggang, pada perut bagian bawah, kencing tidak lancar atau kencing yang berubah warna, maka idealnya adalah yang bisa kita lakukan pertama adalah banyak minum. Minum sebanyak-banyaknya, 2,5 sampai 3 liter sehari, dengan harapan kalau memang itu disebabkan oleh batunya bisa terdorong keluar lewat kencing, terdorong dengan urin atau minum yang banyak kita minum tadi. Jadi cara pengobatan atau pencegahan pertama adalah dengan minum air putih sebanyak-banyaknya. Kemudian beristirahat, tunggu sampai sakitnya hilang, lalu kemudian sampai keluhannya hilang. Tapi kalau seandainya keluhannya menetap, baru saran saya adalah berobat ke dokter. Ya, temui dokter untuk konsultasi apakah ada kemungkinan ke arah batu saluran kemih, sehingga apabila memang ke arah batu saluran kemih bisa didiagnosa dengan cepat, sehingga diharapkan bisa diberikan terapi cukup dengan obat-obatan dan tidak harus berlanjut ke tahap tindakan operasi seperti itu. Jadi kuncinya adalah minum yang banyak, apabila masih menetap segera ke dokter, jangan mendengarkan bisikan-bisikan lain dulu. Seperti itu. Oh iya, nah itu tadi ini ya dok ya, Masya Allah ya, kalau memang sudah terjadi ya dok ya, jadi ya salah satu caranya banyak-banyak minum air putih, dan kalau memang masih terasa sakitnya konsultasi ke dokter. Nah tadi dokter menyebutkan jangan sampai nanti tindakannya sudah sampai ke tindakan operasi. Benar. Berarti memang sebahaya itu ya dok sampai harus dioperasi. Baik, jadi kalau batu saluran kemih, jadi intinya pada batu saluran kemih adalah bagaimana caranya si batu ini bisa keluar dari saluran tersebut, keluar dari tubuh kita. Karena apabila dia dibiarkan berada di dalam tubuh kita, maka itu akan menyebabkan satu infeksi, 2 yang jelas pasti nyeri, dalam jangka menengah atau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan seperti kita tahu, apabila ginjal rusak, fungsinya akan menurun dan akan menyebabkan seseorang tersebut harus dicuci darah. Waduh. Makanya harus kita lakukan upaya-upaya sehingga batu tersebut bisa keluar. Caranya macam-macam, bisa dengan minum, tadi dengan perbaikan gaya hidup, bisa dengan obat-obatan, atau kalau ternyata dengan obat-obatan pun gagal, atau dari awal dokternya menilai, oh ini obat-obatan pasti tidak akan berhasil, maka harus berlanjut ke tindakan operasi. Kenapa? Karena semakin cepat batunya keluar, semakin kecil pula resiko ginjalnya rusak. Seperti itu. Berarti memang pentingnya dok ya menjaga kesehatan ya, walaupun meskipun itu hal-hal yang kecil. Benar. Ya, padahal cuman buang air kecil aja itu kalau sudah kita tunda-tunda, kita sepelehkan, itu bakalan berdampak besar ya dok ya. Benar. Nah ini kita masuk lagi ke sesi tanya jawab dari pemirsa kita dok. Baik. Nah ini ada pertanyaan pertama. Nah namun sebelum itu, nah ini saya mau kasih tahu dulu. Nah ini Dokter Rio ya dok, panggilannya biasanya ya. Nah ini Dokter Rio ini itu bertugas di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Nah itu prakteknya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, yaitu di jam 14 ya, atau di jam 2 siang. Ya dok, itu biasanya sampai jam berapa dok? Biasanya rata-rata sampai jam 16 atau jam 4 sore. Oh, dari jam 2 sampai jam 4 sore ya. Jadi yang mau ketemu langsung sama Dokter Rio ini bisa atur jadwalnya itu di Selasa, Kamis, Sabtu di jam 2 sampai jam 4 sore. Ya. Oke, balik lagi kita dok ke pertanyaan kita dari pemirsa Izzah TV dan pendengar Radio Salam. Nah ini pertanyaan pertama ada, dok, kadang kita minum sebelum tidur. Setelah bangun tidur, kita mau buang air kecil, terasa tersumbat. Itu bagaimana solusi penanganannya, dok?
Baik, terima kasih. Sebelum tidur Minum sebelum air tidur putih. minum air putih. Jadi begini, seperti yang saya agak mundur sedikit. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita itu memang idealnya minum sebanyak 2 sampai 3 liter sehari. Cuman itu ada waktu-waktunya. Jadi idealnya rata-rata sebagian besar 2 sampai 3 liter itu diminum dalam rentang waktu bangun tidur sampai sore hari. Jadi perbanyak di jam-jam tersebut karena di situ adalah jam-jam kita beraktivitas dan kita dehidrasi karena kepanasan dan berkeringat. Di situ yang justru banyak butuh minum atau cairan. Setelah itu di malam hari justru minum itu mulai harus dikurangi. Jadi cukupkan minum hanya sampai pada makan malam hari. Kemudian setelah itu idealnya tidak usah banyak minum lagi. Karena kita nggak ada aktivitas lagi ya, Dok, benar, ya? karena malam hari itu adalah jamnya tubuh kita istirahat gitu. Jadi supaya dia tidak bekerja pada saat kita tidur. Yang kedua adalah supaya mengurangi resiko terbangun malam hari hanya untuk buang air kecil. Kenapa? Nanti banyak minum sebelum tidur, kebelet, harus malam-malam harus buang air kecil dan terbangun. Maka kualitas tidur malam kita akan terganggu dengan jeda tersebut. Sehingga memang dianjurkan malam hari justru kurangi minum dan jangan minum sebelum tidur. Yang dianjurkan justru adalah minum sebelum tidur kita harus buang air kecil dulu. Jadi buang air kecil baru lanjut tidur, sehingga harapannya kandung kemih kita kosong, tubuh kita istirahat, sehingga harapannya waktu bangun tidur kencing kita lebih lancar. Kenapa yang tadi disebut terbangun jadi kencingnya kurang lancar? Karena sebelum tidur minum dulu, karena selama tidur kandung kemih kita terisi oleh minum yang tadi kita minum, dan pada orang yang masih muda itu masih bisa menahan pada saat tidur. Nah, karena dia menahan pada saat tidur, alam bawah sadarnya menahan untuk tidak terbangun dan kencingnya ditahan. Jadi ada 8 jam, 5 jam menahan kencing, wajar pada pagi hari kencingnya kurang lancar karena ada proses menahan kencing tersebut. Jadi baiknya hindari minum sebelum tidur. Nah, ini tuh menarik tuh. Jadi meskipun kebutuhan kita itu 2 sampai 3 liter per hari, tapi tetap ada jam-jamnya ya, Dok. Benar. Dan yang paling utama itu mengkonsumsi minum itu di jam-jam yang memang tubuh kita beraktivitas ya, Dok, ya. Benar. Nah, kalau ini, Dok, tadi dokter menyinggung tentang usia. Kalau untuk anak muda mungkin masih bisa. Nah, apakah 2 sampai 3 liter per hari itu untuk semua usia, Dok? Baik. Jadi memang idealnya memang untuk setiap usia, karena ada jam fisiologis atau jam normal tubuh bekerja seperti yang saya bilang tadi. Justru pada malam itu istirahat. Yang justru harus diwanti-wanti, yang lebih ketat lagi ekstra minum pada malam harinya justru pada orang yang sudah usia lanjut. Karena pada orang usia lanjut kemampuan untuk menahan kencingnya sudah jauh menurun, apalagi kalau pada laki-laki yang dewasa usia lanjut sudah ada masalah prostat, maka lebih rentan untuk terbangun pada malam hari untuk buang air kecil. Sehingga pada umumnya memang idealnya seperti itu, cuman lebih perhatian lebih serius pada usia lebih lanjut seperti itu. Berarti juga kalau sering terbangun malam cuman buat buang air kecil, mengganggu istirahat juga ya, Dok, ya, jadinya, jelas. Dok, ya. Iya, oke, terima kasih, Dok. Itu tadi pertanyaan pertama. Terima kasih buat pemirsa yang nanya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Dok, apakah penyakit batu saluran kemih termasuk penyakit keturunan? Nah, tadi sudah dijawab, boleh dijelaskan lagi, Dok? Baik, jadi penyakit batu saluran kemih itu bisa dibilang masuk kategori penyakit keturunan karena biasanya bukan batunya yang menurun, tapi faktor-faktor di tubuh. Jadi biasanya orang-orang yang sudah kena batu ada asam urat. Jadi ibunya asam urat, anaknya asam urat. Biasanya ada gangguan pada masalah pencernaan. Jadi karena sama-sama punya masalah pencernaan, resiko terbentuk batunya juga sama-sama besar. Jadi kalau dibilang batu saluran kemih apakah penyakit yang menular? Jawabannya mohon maaf, bukan menular, keturunan. Ya. Jadi mungkin bukan penyakit keturunan, tapi bahasa yang lebih tepat adalah orang yang punya riwayat keluarga batu jauh lebih beresiko
terkena batu juga. dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat keluarga. Jadi kalau keturunan kan biasanya hampir pasti ya. Jadi misalnya si ibu kencing manis, mohon maaf, anaknya hampir pasti itu kencing manis juga. Nah, kalau batu tidak pasti, cuman meningkatkan risikonya saja. Jadi mungkin bahasa tepatnya bukan penyakit keturunan, tapi meningkatkan risiko terkena batu. Nah, Dok, ini menariknya saya agak apa? Kalau misalnya memang kita sudah punya keluarga yang berisiko nih, Benar. Sudah punya keluarga yang berisiko, berarti kan memang kita sudah harus waspada ya, Dok ya. Maksudnya, oh nih sudah ada penyakit, mungkin bukan hanya batu saluran kemih ya dan penyakit-penyakit lain. Berarti kalau sudah ada yang sebelum kita yang mempunyai riwayat penyakit itu, berarti memang harus waspada ya, Dok ya. Benar. Maksudnya memang pola hidupnya memang sudah harus diluruskan, memang harus dibenarkan ya, Dok ya. Benar. Jadi intinya kalau ada tahu bahwa ada riwayat keluarga terdekat mempunyai riwayat batu, maka yang bersangkutan harus lebih aware, harus lebih waspada terhadap gaya hidupnya, lifestyle-nya. Jadi lebih banyak beraktivitas, berolahraga, banyak minum, hindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan terbentuknya batu. Jadi itu sebagai alarm kita atau penanda kita bahwa oh ini kita udah nggak bisa sembarangan seperti itu, supaya tidak terkena batu nanti. Meskipun sebenarnya kalaupun tidak ada faktor keturunan juga, memang gaya hidup sehat itu, memang pola hidup sehat itu memang penting ya, Dok. Jelas, ya. benar. Ya, Masya Allah. Nah, ini lanjut lagi, Dok, pertanyaan ketiga ya. Terima kasih buat yang nanya tadi. Nah, ini pertanyaan ketiga, Dok, apakah penyakit ISK bisa berlanjut menjadi kencing batu atau batu ginjal? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang salah satu faktor terbentuknya batu saluran kemih atau batu ginjal itu adalah infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih itu pada suasana infeksi maka rentan terbentuk yang namanya batu infeksi. Batu infeksi itu justru adalah batu yang besar. Jadi resiko untuk terbentuk batu besar itu meningkat pada saat orang tersebut mengalami ISK. Kalau infeksinya ada di kandung kemih, bisa menyebabkan batu kandung kemih. Kalau infeksinya berada di ginjal, akan menyebabkan batu pada ginjal. Maka dari itu, ISK ini jangan disepelekan, karena pada jangka panjang akan menyebabkan batu saluran kencing. Cuman memang biasanya kan infeksi saluran kemih itu gejalanya ringan dan biasanya membaik dengan obat-obatan atau dengan minum yang banyak. Nah, jadi yang bisa menyebabkan infeksi yang bisa menyebabkan terbentuknya batu adalah satu, infeksi yang berulang. Jadi sekarang infeksi ISK 2 minggu atau sebulan lagi udah ISK lagi. Nah, itu harus jaga-jaga jangan resiko terbentuk batu. Kemudian infeksi yang sudah parah dan dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, itu adalah faktor resiko terbentuknya batu. Tapi kalau infeksi, minum obat, sehat, terus tidak pernah kena lagi atau setahun lagi, 2 tahun lagi baru kena lagi, insya Allah aman. Insya Allah. Nah, itu terima kasih ya buat yang nanya, dan terima kasih juga buat dokter yang udah menjawab pertanyaan tadi tentang infeksi saluran kemih. Nah, lanjut lagi, Dok. Ini ada Bismillah, Assalamualaikum. Dok, apakah kejengkol ini berlebihan dalam mengkonsumsi jengkol ya, atau penyumbatan bisa menyebabkan kematian, Dok? Pertanyaannya bagus sekali. Ini bahasa medisnya adalah intoksikasi asam jengkolat. Jadi memang ada penyakit yang menyebabkan masalah pada saluran kencing akibat konsumsi asam jengkolat yang berlebihan. Jadi saya jelaskan dulu sedikit penyakitnya. Ini adalah penyakit akibat mengkonsumsi asam jengkolat yang jengkol, produknya adalah asam jengkolat yang pada tubuh itu dapat menyebabkan ginjal berhenti berfungsi gitu. Jadi konsumsi jengkol yang terlalu banyak, ginjalnya akan berhenti berfungsi, maka pada fase ini biasanya pasiennya kencingnya jadi sedikit, bahkan sampai tidak bisa kencing. Dan pada kasus yang ekstrim akan menyebabkan fungsi ginjalnya jauh menurun atau berhenti berfungsi sama sekali, sehingga kan ginjal fungsinya adalah mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita. Sehingga kalau ginjalnya berhenti berfungsi, maka
racun-racun tersebut tidak dapat dikeluarkan, mengendap beredar di dalam tubuh kita, dan apabila tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan pasiennya si racun tersebut masuk ke pembuluh darah, menyebar ke otak. Kalau sudah menyebar ke otak, maka biasanya kondisinya sudah menurun, dan dalam jangka yang tidak terlalu lama memang pada kasus ekstrim bisa menyebabkan kematian, dengan catatan tidak ditangani dengan cepat dan tidak ditangani dengan baik gitu. Kalau ditangani dengan baik, insya Allah hasilnya, outcome-nya biasanya baik, seperti itu. Iya, biasanya kalau yang tidak menangani dengan baik atau tidak cepat penanganannya ini biasanya ini ya dok ya, maksudnya ini dari penyakit ini dok, maksud saya berarti memang langsung ke dokter ya, maksudnya kan sebagai memang orang yang mengetahui. Karena kalau misalnya kayak di daerah-daerah dok, apalagi kalau kayak penyakit kejengkolan ini biasanya keseringan terjadinya di daerah-daerah. Nah itu mereka tuh punya pengobatan alternatifnya sendiri gitu Jok. Dan itu terkadang membuat, karena mereka kan tidak sepenuhnya paham, mereka cuma belajar dari pengalaman. Nah itu yang tersering terjadi ya, maaf di masyarakat kita. Iya, maafnya jadi kematian dok ujung-ujungnya. Ya, oke. Jadi memang kelemahan di masyarakat kita adalah masih kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan khususnya ya. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali Izzati TV melakukan kegiatan seperti ini, sehingga kita bisa memberikan edukasi seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan baik. Jadi biasanya misalnya di daerah ada keluhan seperti itu, biasanya diurut-urut dulu, herbal dulu, dapat bisikan kiri kanan, sehingga bahayanya adalah golden period atau periode emas untuk pengobatannya itu terlewati. Pasiennya terlambat dibawa ke dokter, terlambat didiagnosa, terlambat mendapatkan terapi, sehingga begitu datang ke rumah sakit seringnya itu kondisinya sudah parah dan sudah sulit. Entah itu harus dicuci darah dulu, langsung dicuci darah dan sebagainya. Biasanya kondisinya seperti itu. Dan kondisi seperti itu memang menyebabkan resiko pada pasiennya. Jadi memang idealnya apabila sudah ada keluhan kesehatan, mungkin bagusnya saya tidak bisa bicara alternatif karena itu bukan bidang saya. Namun dari apa sependek pengalaman saya, biasanya justru hal tersebut yang menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan terapi yang baik, dan menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan kesembuhan yang maksimal, seperti itu. Oh iya, Insya Allah ya, itu pentingnya kita peduli gitu dengan kesehatan, dan memang tidak semuanya bisa diselesaikan dengan alternatif ya dok ya. Oke, kita lanjut dok. Ini ada pertanyaan terakhir nih dok ya. Ini waktunya Masya Allah ya, jadi terlalu singkat karena pembahasannya menarik ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir ada, dok, apakah kerja yang terlalu lama duduk bisa menyebabkan penyumbatan juga? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi faktor risiko lain yang bisa menyebabkan batu saluran kemih adalah kurangnya aktivitas. Kalau bahasa ininya sedentary life ya. Jadi kehidupan yang kurang banyak bergerak, dan salah satunya adalah banyak duduk. Misalnya rekan-rekan sekalian bekerja lebih banyak di kantor, di depan laptop, kurang aktivitas, di bawah AC, minumnya kurang, maka itu adalah resiko terbentuknya batu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, cara untuk pencegahan yang baik adalah 1, minum yang banyak, 2, aktivitas fisik yang cukup. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan 2 itu saja, sama dietnya atau konsumsi makanannya dijaga. Dengan melakukan 3 hal itu saja cukup untuk mencegah terbentuknya, mengurangi resiko terbentuknya batu. Jadi kalau Anda sekalian lebih banyak duduk aktivitasnya, maka cari waktu untuk berolahraga. Jadi kalau kerjanya lebih banyak di kantor, duduk di depan laptop, AC, kurang minum, maka selalu sediakan air putih di depan kita, ditakar minumnya 2-3 liter, kemudian sempatkan untuk berolahraga di sore hari atau pagi hari. Baik. Nah ini satu pertanyaan lagi. Nah ini dari saya nih dok pertanyaannya. Nah ini selain jengkol, nih karena saya termasuk salah satu orang yang hobi makan jengkol ya. Selain jengkol,
apakah ada jenis-jenis makanan dan minuman tertentu yang dapat menyebabkan batu kemih dan sebaiknya pola makan seperti apa agar bisa terhindar dari penyakit batu kemih tersebut? Oke. Jadi makanan selain jengkol itu bisa pete, bisa jeroan, emping-empingan, kacang-kacangan, dan yang berbahaya sekali itu mungkin sekarang lagi viral itu minuman-minuman kaleng, Minuman kaleng. minum-minuman Yang gelas gitu. Kemudian minuman-minuman berenergi. Saya tidak usah sebut mereknya, cuman banyak minuman berenergi, minuman-minuman pengganti ion, atau teh, kopi, semua yang bergelas itu semuanya meningkatkan resiko terbentuknya batu. Jadi kalau dibilang misalnya, oh banyak minuman kaleng, minuman kemasan bisa menyebabkan gagal ginjal. Sebenarnya gagal ginjal itu adalah produk akhirnya. Si minuman-minuman tersebut, satu, gulanya tinggi menyebabkan kencing manis, akan pada ujungnya menyebabkan gagal ginjal. Atau dia berisiko terbentuknya batu yang dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi tidak serta-merta minuman itu menyebabkan gagal ginjal, tapi itu pada akhirnya akan menyebabkan suatu masalah batu atau kencing manis yang akan menyebabkan gangguan ginjal. Kalau gaya hidup yang dianjurkan itu adalah gaya hidup. Oh ya, sama satu lagi penting ini, banyak di luar sana masyarakat kita yang hobi mengkonsumsi minuman-minuman berenergi. Minuman berenergi yang sebenarnya ditujukan untuk orang yang beraktivitas super berat. Pengganti ion itu untuk orang-orang yang beraktivitas super berat, seperti misalnya atlet yang pasti berkeringat, butuh pengganti ion, itu boleh minum. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita menggunakan minuman-minuman tersebut sebagai dalam tanda kutip cemilan. Iya. Ya, jadi Konsumsi sehari-hari. Konsumsi sehari-hari itu yang tidak boleh. Tapi Dan kalau itu bahaya juga anak-anak loh, Dok. benar. Jadi kalau kita memang beraktivitas super berat, mengkonsumsi makanan minuman tersebut masih relatif lebih aman dibandingkan yang hanya untuk konsumsi sehari-hari. Itu yang mau saya ingatkan ke pemirsa Izzati TV. Kemudian gaya hidup yang baik yang harus dilakukan seperti yang saya bilang tadi, 2,5 liter sampai 3 liter sehari. Ya, kalau 2,5 liter rasanya terlalu banyak, ada literatur yang juga menyebutkan 2 liter cukup. Tapi air putihnya saja ya. Air putih 2 liter sampai 3 liter sehari dalam 1 kali 24 jam. Aktivitas olahraga tidak usah yang berat-berat, olahraga ringan saja, seminggu 3 kali sekitar 30 menit keliling komplek. Kemudian mengkonsumsi minuman makanan-makanan yang menjauhi makanan atau mengurangi makanan-makanan yang tadi beresiko seperti saya bilang. Mungkin itu. Baik Dok, Masya Allah. Nah ini terakhir nih Dok, Ya. maksudnya tolong beri pesan-pesannya lah atau nasihatnya betapa pentingnya pola hidup sehat itu Dok. Silakan Dok untuk permisa Izzah TV, Radio Salam, dan untuk kita semua Dok, termasuk saya di sini Dok. Ya, oke. Pada pemirsa Izzah TV dan Radio Salam dan kita semua, saya mengingatkan bahwa ada yang namanya bahaya batu saluran kemih atau bahaya kerusakan pada fungsi ginjal. Tentu kita tidak mau sampai kita maupun keluarga terdekat kita mengalami gagal ginjal atau kerusakan pada fungsi ginjal. Maka mulailah dari sekarang menjaga hidup sehatnya. Ini pun pengingat buat saya sekalian supaya tetap menjaga gaya hidup sehat. Seperti yang tadi sudah saya cukup panjang lebar jelaskan, bahwa gaya hidup sehat yang penting adalah minum, kemudian aktivitas fisik yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian hindari makanan-makanan yang beresiko terbentuk batu, minuman-minuman resiko terbentuk batu. Dengan gaya hidup yang sehat tersebut, bukan hanya kita menjaga kesehatan ginjal kita, kesehatan saluran kencing kita, tapi juga diharapkan kesehatan tubuh kita secara umum. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas penjalannya. Oh, mohon maaf. Satu lagi mungkin. Oh iya, Saya baru terlintas di kepala saya. Jadi, nah itu kan tadi pencegahannya. Apabila nanti mulai muncul gejala seperti gejala batu saluran kemih, ISK dan sebagainya, maka saran saya adalah apabila tidak membaik dengan minum yang banyak dan istirahat yang cukup, maka segera berobat ke dokter terdekat agar dapat didiagnosa dengan baik, mendapatkan terapi yang sebaik-baiknya sehingga kita dapat mendapatkan kesembuhan yang
maksimal. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Rio atas penjelasannya hari ini tentang waspada batu saluran kemih dan juga nasihatnya tentang pentingnya hidup sehat ya dok ya. Ya buat seluruh pemirsa Izzah TV dan seluruh pendengar Radio Salam Jambi, terima kasih banyak yang sudah setia untuk menonton channel ini dan sudah setia mendengarkan Radio Salam Jambi. Dan terima kasih juga kepada Izzah TV dan Radio Salam Jambi yang telah memfasilitasi masyarakat di luar sana tentang diadakannya konsultasi kesehatan ini. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.